merasa kesulitan untuk membuat kebiasaan baru yang baik. Setuju atau tidak setuju? Aku sering berpikir negatif terhadap diri sendiri. Setuju atau tidak setuju? Aku bertindak impulsif ketika sedang marah. Setuju atau tidak setuju? Aku punya kebiasaan baik dalam hidup yang bisa membuat hidupku semakin berkembang. Setuju atau tidak setuju? Aku sering terlarut dalam kesedihan. Setuju atau tidak setuju? Aku punya kebiasaan buruk yang susah dihilangkan. Setuju atau tidak setuju? Aku bisa mengontrol semua emosi dan perasaanku. Setuju atau tidak setuju? Aku bisa mengontrol pikiranku untuk selalu menilai baik tentang diri, situasi, maupun orang lain. Setuju atau tidak setuju? Aku lebih sering merasa bahagia dibandingkan merasa sedih. Setuju atau tidak setuju? Kenapa ya sulit untuk membentuk kebiasaan baik di hidup ini? Susah untuk ngilangin prokrastinasi, susah untuk nge-overthinking, susah untuk menghilangkan pikiran negatif terhadap diri sendiri, bahkan susah untuk mengontrol emosi. Itu bisa jadi pertanda kalau self-regulation-nya rendah. Self-regulation itu apa ya? Self-regulasi atau regulasi diri adalah kemampuan mengontrol diri sendiri atas semua tindakan yang dilakukan. Kemampuan ini membantu untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kok bisa ya self-regulation itu membantu untuk mencapai tujuan? Dengan self-regulation yang baik, kita secara sadar mengarahkan atau mengalihkan perhatian sesuai dengan kebutuhan. Dalam kondisi apapun, self-regulation lah yang membantu untuk mengatur dan juga memonitor pikiran, emosi, dan perilaku dalam merespon hal-hal yang kita temui di hidup ini. Regulasi merupakan salah satu kunci untuk jadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang memiliki kemampuan regulasi diri cenderung memiliki emosi yang stabil, lebih optimis, lebih bisa ngatur waktu, nggak terjebak di kebiasaan buruk, lebih bijaksana, resilient, dan bisa menyelesaikan masalah secara tepat. Lalu sebenarnya apa aja hal-hal yang penting yang harus diregulasi oleh seorang pemimpin? Ada 3 hal yang harus diperhatikan supaya kita punya kemampuan regulasi diri yang baik. Yang pertama adalah habit atau kebiasaan. Habit atau kebiasaan adalah tingkah laku yang dilakukan secara berulang sampai akhirnya membentuk sebuah pola. Nah, tadi aku lihat teman-teman pemimpin muda masih punya kebiasaan buruk yang susah diilangin nih. Tahu nggak kenapa? Ini terjadi karena kita sudah terlalu lama membiarkan kebiasaan atau habit itu melekat dalam diri kita. Jadi, otak kita sudah tersetting untuk kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan ketika kita akan mengubahnya, otak akan merasa kaget dan butuh penyesuaian lagi dengan kebiasaan yang baru. Seseorang yang punya habit buruk dalam dirinya cenderung nggak seberhasil mereka yang membiasakan habit baik. Nah, pastinya kita nggak mau dong jadi pemimpin yang nggak berhasil. Makanya, itu perlu untuk melatih diri, membentuk kebiasaan yang baik, dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Aku ada beberapa tips untuk menghilangkan kebiasaan buruk, yaitu dengan cara ini. Ini sebenarnya tahapan bagaimana habit itu terbentuk. Tapi melalui tahapan ini, kita juga bisa mengurangi kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Pertama, hilangkan sinyal yang bikin kita mau melakukan kebiasaan buruk. Menghindarlah ketika sinyal-sinyal tersebut datang. Contoh, kita ingin menghilangkan kebiasaan untuk scrolling media sosial saat belajar, maka kamu bisa nih menonaktifkan notifikasinya atau hilangkan aplikasinya dari home screen selama jam belajar berlangsung. Dan jadikan proses untuk melakukan kebiasaan buruk itu sebagai sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan atau harus effort banget. Dengan kamu menghilangkan aplikasi sosial media dari home screen, kamu jadi perlu effort lagi nih untuk download ulang apps-nya kalau kamu mau buka sosial media. Effortnya yang dikeluarkan di sini adalah waktu dan juga kuota kamu. Kemudian kasih hukuman ke diri sendiri kalau melakukan kembali kebiasaan buruk itu. Ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan pengawasan dari orang lain.
Misalnya orang tua, pasangan, rekan kerja, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah pikiran. Suara-suara yang ada di pikiran kita ternyata bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari. Suara dalam pikiran disebut juga sebagai inner voice. Nah, pemimpin yang baik harus memiliki inner voice mastery atau pengelolaan diri atas suara-suara yang ada di dalam pikiran. Ada dua tipe inner voice. Yang pertama adalah positive inner voice, yaitu suara-suara yang suportif dan mendukung diri kita dalam kehidupan. Contoh positive inner voice adalah kamu pasti bisa, kamu berharga, kamu keren dengan caramu sendiri. Dan tipe yang kedua adalah negative inner voice, yaitu suara-suara yang negatif dan menghancurkan diri. Kebalikan dari positive inner voice. Contoh negative inner voice adalah kamu bodoh, kamu lemah, masa gitu aja nggak bisa? Dia lebih baik daripada kamu. Nah, gak sedikit orang yang masih terjebak dalam negative inner voice. Mungkin kamu salah satunya. Tenang aja, aku akan kasih tips gimana caranya supaya kita nggak terus-terusan terjebak dalam negative inner voice. Yang pertama dengan positive self-talk atau berdialog dengan diri sendiri dengan memberikan kalimat-kalimat yang positif. Psikolog bernama Gregory Jones mengungkapkan bahwa positive self-talk memungkinkan kita mampu menemukan sisi optimisme, harapan, dan kebahagiaan yang tersembunyi dalam berbagai situasi. Yang kedua, dengan menerapkan positive feeling. Perasaan bahagia, tenang, damai, bersyukur merupakan beberapa contoh dari perasaan yang positif. Yang ketiga, bisa dengan melakukan positive feelings. Diartikan sebagai perasaan yang nyaman, yang bersumber dari hati. Agar kita bisa terhindar dari negative inner voice, kita harus bisa menjaga perasaan kita tetap positif, tidak berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita akan terhindar dari berbagai negative inner voice dalam diri. Kemudian, kamu bisa menerapkan positive thinking. Positive thinking gak berarti kita harus menghindari situasi atau hal-hal yang sulit. Sebaliknya, positive thinking berarti kita bisa memanfaatkan potensi yang ada pada suatu hambatan dan mencoba melihat sisi baik dari sudut pandang yang lain. Kemudian, kamu bisa menerapkan positive speaking. Positive speaking diartikan sebagai segala hal positif yang kita katakan dengan lantang terhadap diri sendiri. Perkataan yang positif cenderung akan muncul ketika kita memiliki perasaan dan pikiran yang positif juga. Jadi, rumus positive speaking adalah positive feeling ditambah positive thinking. Kemudian, kamu bisa menerapkan positive behaving. Ini merupakan aksi nyata dari keempat cara yang sudah disebutkan tadi untuk terhindar dari negative inner voice. Contoh dari positive behaving adalah menjaga kesehatan, memberi reward terhadap diri sendiri, dan juga memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian, yang perlu kamu regulasi berikutnya adalah emosi. Emosi adalah kumpulan perasaan terhadap suatu hal, bisa barang, situasi, atau bahkan sesama manusia. Emosi bisa muncul karena dipengaruhi oleh persepsi yang subjektif, respon tubuh, dan juga respon perilaku kita. Orang yang pandai mengatur emosi biasanya memiliki emotional intelligence yang tinggi atau kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perasaan serta emosi diri dan juga orang lain. Nah, tinggi rendahnya emotional intelligence ini akan memandu pikiran dan juga tindakan kita. Pemimpin yang mampu meregulasi emosi dengan baik biasanya mampu mengelola emosi dan bertindak sebagaimana seharusnya. Lalu apa saja ciri-ciri pemimpin yang memiliki kemampuan emotional intelligence yang tinggi? Yang pertama, dia akan sadar akan pentingnya mood dalam tim. Kemudian, mampu menavigasi anggotanya. Kemudian, dia juga mampu mengkomunikasikan visi yang dibangun secara kreatif. Kemudian, dia juga bisa mengapresiasi setiap pencapaian kecil maupun besar dari anggotanya. Selanjutnya, mampu membaca reaksi anggota secara akurat, memahami perkembangan emosi yang akan muncul dari anggotanya. Lalu gimana ya cara jadi pemimpin yang peka dan mampu mengendalikan emosi di berbagai situasi? Caranya sederhana banget nih, kita bisa pakai teknik stop. S adalah stop, jadi berdiamlah sejenak sampai emosi kita stabil. T adalah take a breath. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Tujuannya agar kita bisa lebih rileks. O adalah observe. Lalu mulai perhatikan apa sih yang lagi kamu pikirkan. P yang pertama adalah pull back. Kemudian lihat apa yang sedang mengelilingimu. Dan P yang kedua adalah practice.
Lakukanlah hal-hal efektif yang menurutmu paling baik untuk bisa membuat emosi tetap stabil. Selain self-concept dan juga self-awareness, self-regulation juga jadi salah satu hal yang penting untuk kita kuasai sebelum kita jadi pemimpin. Nah, sekarang mulai terapin yuk hal-hal yang sudah disebutin tadi supaya kita bisa jadi pemimpin yang memiliki regulasi diri yang baik. Dengan cara mulai dari diri.